Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah mengetahui bahwa calon menantunya telah tewas, ayah Bella meminta Jalal untuk menyerahkan putranya sebagai pengganti nyawa pangeran tersebut. Jelas, hal itu membuat Jalal sangat marah. Dia berkata, "Beraninya kau bicara seperti itu tentang anakku. Dia adalah calon pewaris tahta kerajaan Mughal." Namun ayah Bella mengatakan, "Tapi kau telah berjanji bahwa kami boleh untuk mengikuti peraturan kami sendiri. Selama ini kami selalu mengikuti peraturanmu. Kami tidak pernah melawanmu. Kami selalu mendukungmu. Apakah kau ingat? Kau adalah seorang raja yang mengirimkan pangerannya yang baru berusia 8 tahun untuk tinggal di rumah seorang nenek tua sebagai hukumannya. Kau telah mengatur itu untuk menjadi sebuah contoh keadilan. Lalu, mengapa sekarang kau mengatakan kebalikannya? Sekarang, ketika seseorang yang ingin menikahkan anak perempuannya, namun calon pengantinnya telah tewas, lantas di manakah keadilannya? Kami tidak pernah mengganggu peraturanmu, dan sekarang adalah saatnya untuk memutuskan bahwa kau akan mengikuti aturanmu sendiri, atau kau akan pergi dari sini dengan angkuh." Dan Jalal mengatakan, "Jangan khawatir, kau akan mendapatkan keadilanmu. Raja Jalaluddin Muhammad Akbar tidak akan melanggar peraturannya sendiri." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, masih berlari dari kejaran para tentara, Farhan berkata, "Salim, lebih baik kau pergilah ke tepi sungai. Aku akan masuk ke hutan untuk mengalihkan perhatian bala tentara suku tribal." Kemudian mereka pun berpisah ke tempat mereka masing-masing. Sesampainya di tepi sungai, Anarkali berkata, "Di mana Farhan dan Bella?" Namun Salim hanya terdiam. Lalu Anarkali bertanya lagi, "Kamu pasti menyuruh mereka untuk bersembunyi, kan? Kamu melakukan pekerjaan yang bagus, Kutub, yaitu menyatukan dua kekasih menjadi satu." Namun Salim menjawab, "Aku tidak bisa memenuhi janjiku. Aku tidak bisa membuat mereka bersatu." Mendengar ini Anarkali bertanya, "Ceritakan padaku, apa yang terjadi di sana?" Dan Salim menjawab, "Aku tidak boleh menjadi lemah. Aku akan pergi ke sana." Seketika Anarkali menghentikannya seraya berkata, "Tidak, kamu tidak boleh kembali ke sana. Mereka tidak akan membiarkanmu. Apalagi aku telah melihat bahwa Yang Mulia Raja ada di sana." Mendengar ini membuat Salim terkejut dengan berkata, "Apa? Yang Mulia Raja ada di sana?" Dan Anarkali mengatakan, "Ya, Yang Mulia Raja melihatmu, dan kamu adalah prajurit di kesatuan tentaranya. Jadi itu akan sangat berbahaya jika kamu kembali ke sana." Namun Salim mengatakan, "Aku tidak bisa melupakan janjiku pada Tuhan. Hanya karena Raja India, aku harus kembali ke sana." Dan saat Salim hendak pergi, seketika dia terjatuh pingsan ke pelukan Anarkali. Melihat banyak darah yang keluar dari punggungnya, membuat Anarkali sangat khawatir. Dia berkata, "Apa yang terjadi, Kutub? Kutub, apakah kau baik-baik saja?" Melihat ada rombongan Jalal dan para tentaranya, Anarkali berkata, "Aku harus menyelamatkan Kutub apapun yang terjadi." Kemudian dia menyeret Salim untuk bersembunyi di balik batu besar. Melihat kondisi Salim yang seperti itu, membuat Anarkali sangat cemas. Dia berusaha untuk mencari pertolongan. Tidak lama, Anarkali kembali dengan membawakan air dan obat-obatan seadanya. Kemudian dia pun langsung mengikat luka itu dengan menggunakan dupata miliknya. Beberapa saat kemudian, setibanya di istana Amer, Raja Bakuandes berkata, "Mereka itu keliru jika mereka meminta nyawa Salim. Kita seharusnya menyerang mereka untuk membuat mereka bertekuk lutut." Namun Jalal mengatakan, "Tidak, ini adalah perkara yang sangat sensitif. Salim terlibat dalam kehidupan pribadi mereka, dan aku telah memberikan hak kepada mereka untuk mengikuti peraturan mereka sendiri. Salim telah membunuh menantu mereka. Sebelum memutuskan semua ini, aku akan bicara dengan Salim terlebih dahulu. Bakuandas, tolong jangan katakan pada siapapun mengenai hal ini." Tidak lama Joda datang menghampiri mereka seraya berkata, "Yang Mulia, kau pulang begitu cepat. Rupanya kau memenuhi janjimu. Bagaimana dengan acaranya?" Dengan berbohong, Jalal menjawab, "Ya, acaranya berjalan dengan lancar." Kemudian mereka pun pergi memasuki ruangan mereka. Sesampainya di kamar, Joda berkata, "Aku telah meminta kakak ipar secara tidak langsung, dan dia siap untuk menyambut pernikahan Salim dan Manbai. Jika ini jadi, mereka akan bertunangan terlebih dahulu.
Salim pasti akan sangat senang begitu mengetahui kalau dia akan menikah dengan gadis yang dia pilih. Dia telah begitu jauh dengan kita untuk waktu yang cukup lama. Hidupnya hanya dihabiskan di medan perang, tapi dengan memberikan pasangan hidup yang sesuai dengan pilihannya, mungkin hal itu akan membuatnya bahagia. Kemudian Jalal bertanya, "Di mana Salim?" Melihat ekspresi wajah suaminya, Joda berbalik tanya, "Apa yang terjadi, Yang Mulia?" Mencoba untuk menenangkan dirinya, Jalal menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya pada Salim apakah dia sudah siap untuk menikah." Mendengar ini membuat Joda lega dengan mengatakan, "Oh, aku hanya takut jika Salim melakukan kesalahan lagi dan kamu akan menghukumnya." Dan Jalal mengatakan, "Tidak, bukan seperti itu Ratu Joda." Kemudian mereka pun tersenyum. Keesokan paginya, melihat Salim sudah tersadar dari pingsannya, Anarkali berkata, "Syukurlah kamu selamat. Aku sangat takut ketika melihat luka di punggungmu itu." Mendengar ini membuat Salim hanya tersenyum, dan saat dia hendak mengambil air, seketika dia merasakan sakit pada punggungnya. Kemudian Anarkali mengambil air itu dengan tangannya dan meminumkannya pada Salim secara berkali-kali. Melihat lukanya dibungkus oleh dupata, Salim pun langsung mengganti pakaiannya dan mengembalikan dupata itu pada Anarkali. Kemudian Anarkali berkata, "Kamu harus pergi sekarang karena Yang Mulia Raja pasti mencarimu." Dan Salim menjawab, "Aku tidak takut pada Yang Mulia Raja. Untuk seorang pejuang cinta, aku akan berdiri seperti dinding di depan Yang Mulia. Aku tidak akan membiarkan Farhan patah hati, dan aku juga tidak akan membuat harapan Bella hancur. Aku bisa melawan siapapun untuk cinta. Aku tidak peduli pada siapapun ketika cinta itu datang. Dan aku tahu, aku tidak bersalah karena aku ini penuh dengan cinta." Mendengar ini membuat Anarkali sangat kagum. Kemudian Salim menuju kudanya lalu berkata, "Terima kasih untuk pertolonganmu. Sekarang aku akan memberikan kebahagiaan untuk hidup Farhan dan Bella. Itu janjiku." Kemudian dia pun pergi dari sana dengan Anarkali yang tersenyum bahagia memandang ke arahnya. Beberapa saat kemudian, setibanya di istana Amer, Salim menghampiri ayahnya di kamar. Melihat itu Jalal bertanya, "Dari mana saja kamu?" Dan Salim menjawab, "Aku yakin ayah tahu kemana aku pergi, karena ayah juga ada di sana. Ayah bisa menghukumku, akan tetapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Farhan dan Bella saling mencintai. Bella meminta Farhan untuk membawanya pergi dari sana, dan aku hanya menolong mereka. Bagiku, cinta itu bukanlah suatu kejahatan. Ayah Bella memaksa Bella untuk menikah, tapi Bella tidak mencintai laki-laki itu. Dan apakah itu sebuah kejahatan, ayah?" Namun Jalal hanya terdiam mendengarkan putranya dengan seksama. Kemudian Salim mengatakan lagi, "Itulah mengapa aku ada di sana dan menghentikan pernikahan itu. Aku tidak bermaksud melawan siapapun, dan jika ayah pikir bahwa tindakanku ini salah, ayah boleh menghukumku. Tapi aku tetap tidak akan membiarkan Bella menikahi pangeran itu." Kemudian dia pun pergi dari sana. Mendengar itu membuat Jalal hanya terdiam. Di dalam hatinya dia berkata, "Ya Tuhan, Salim tidak tahu kalau dia telah membunuh pangeran tersebut." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.